Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali telah mempertemukan kita di dalam rangka melakukan ketaatan kepadanya. Dan saya harapkan pada pertemuan kali ini kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memasang niat yang baik dengan duduknya kita di sini, dengan hadirnya kita di sini adalah dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga diharapkan apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diharapkan kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat baik bagi dunia kita maupun akhirat kita. Dan juga sebelum kita menyampaikan pembahasan kita, maka ini merupakan sebuah seruan kepada ikhwan dan akhwat sekalian untuk kiranya melepaskan segala bentuk fanatisme buta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena kita akan membahas suatu permasalahan di dalam agama kita yang mana yang menjadi patokan, yang menjadi standar kita adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan terdahulu tentang menjawab pertanyaan sudah benarkah keislaman kita, dan kita telah membahasnya dengan tuntas bahwasannya kita di dalam beragama harus berlandaskan Al-Quran, harus berlandaskan As-Sunnah, dan difahami keduanya sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW memahaminya. Sehingga tentu pembahasan-pembahasan berikutnya ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita pahami, tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita amalkan, maka sangat mudah bagi kita untuk menentukan mana di antara pemahaman yang Anda pahami dengan apa yang akan kita jelaskan, mana di antara keduanya yang paling benar. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita mencocokkan apakah amalan atau pemahaman yang selama ini kita pahami sudah sesuai dengan Al-Quran, sudah sesuai dengan Sunnah, dan sudah sesuai dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah
menjawab sebuah pertanyaan, yaitu sudah benarkah ibadah Anda? Dan ini juga merupakan pertanyaan kedua dari pertanyaan pertama yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang tidak kalah pentingnya. Kita hidup di atas dunia ini. Allah menciptakan kita di atas dunia ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu kita patut mempertanyakan, sudah benarkah ibadah yang kita lakukan selama ini? Atau jangan-jangan ibadah yang kita lakukan selama ini hanya untuk hiburan? Dan ini banyak sekali kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika kita melihat seseorang sholat, Allahu Akbar, lalu meletakkan tangannya di atas pusat. Kita tanyakan kepadanya, kenapa Anda sholatnya seperti itu? Meletakkan kedua tangan di atas pusat. Lalu jawabannya apa? Saya lihat orang tua saya sholat seperti itu, maka saya pun mengikuti cara sholat orang tua saya. Atau saya melihat guru saya sholatnya seperti itu, maka saya pun mengikuti cara sholat yang dilakukan oleh guru saya. Maka hampir kebanyakan kaum muslimin melakukan ibadah adalah sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dia lihat di sekitarnya, tanpa mereka mengetahui atau bahkan tanpa mereka mencari tahu apakah ibadah yang selama ini mereka contoh dari orang tua mereka, dari guru mereka, apakah ibadah itu sesuai dengan ibadah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita juga akan mengupas tentang bagaimana cara beribadah yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di dalam kaidah dikatakan bahwasanya al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram dilakukan. Hukum asal ibadah itu haram dilakukan kecuali jika ada dalil yang memerintahkan. Barulah kita melakukannya. Apakah dalil itu menunjukkan kewajiban melakukan ibadah atau hukumnya sunnah? Seperti misalnya ketika kita ditanya, kenapa Anda sholat? Jawabannya apa? Karena Allah perintahkan kita sholat. Firman-Nya wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Kenapa kita berpuasa? Karena memang diperintahkan oleh Allah bagi kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan juga banyak lagi syariat-syariat yang lainnya yang bentuknya ibadah, yang mana semua kita lakukan adalah karena ada perintah. Selagi tidak ada perintah untuk kita melakukan suatu amal perbuatan yang dianggap ibadah, maka hukum asalnya adalah haram dilakukan. Nah, poin ini harus kita pahami terlebih dahulu. Sehingga maknanya apa? Kita tidak boleh melakukan ibadah atau melakukan perbuatan yang dianggap ibadah jika tidak ada perintah. Paham poin ini insyaallah? Kemudian poin berikutnya adalah kita juga harus memahami bahwasannya di dalam ibadah setiap kaum muslimin ketika ditanya, kenapa Anda ibadah? Apa yang Anda harapkan dari ibadah ini? Tentu mereka mengharapkan ibadah yang saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menerima ibadah yang kita lakukan, maka tentu Allah akan memberikan balasan kepada kita. Balasan berupa kebahagiaan dunia dan akhirat, balasan berupa surga, balasan berupa melihat wajah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, sudah benarkah ibadah yang kita lakukan? Karena apa? Akibatnya fatal. Ketika ibadah yang kita lakukan ternyata tidak benar. Ternyata ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini akan menjadi sia-sia. Hanya rasa lelah atau buang-buang waktu yang kita lakukan, karena ibadah yang kita lakukan itu
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kupas tentang bagaimana cara agar ibadah kita menjadi ibadah yang benar, agar ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi amal saleh yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam seseorang yang melakukan ibadah itu ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yang mana tidak bisa tidak, kedua-duanya itu harus terpenuhi. Jika salah satunya saja yang terpenuhi, maka konsekuensinya ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan juga telah disebutkan dalam banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang dua persyaratan ini. Sehingga ini dapat kita jadikan patokan, dapat kita jadikan landasan bahwasannya ibadah seseorang, ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu harus terlebih dahulu terpenuhi dua persyaratan. Jika tidak, maka ibadah yang dilakukan akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bahas satu persatu. Persyaratan yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan persyaratan yang kedua, hendaknya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang kedua persyaratan ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Allah berfirman, dan barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Dari ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan bahwasannya yang dimaksud dengan falyamal amalan salihah, maka beramallah kalian dengan amalan yang saleh, maksudnya adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan juga tidak boleh dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun di dalam beribadahnya. Dan ini adalah makna keikhlasan. Sehingga ini merupakan dasar dan juga sekaligus persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap hamba yang hendak melakukan suatu amal ibadah. Keikhlasan dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Mulk. Dan Imam Fudail bin Iyad menafsirkan ayat yang mulia ini, yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang dimaksud yang paling baik amalannya adalah amalan yang dilakukan dengan paling ikhlas dan juga paling mengikuti apa yang telah dicontohkan dan disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua ayat yang mendasari persyaratan ibadah seseorang, yaitu ikhlas dan juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita bahas satu persatu tentang kedua persyaratan.
Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niat. Dan inilah yang dijadikan landasan keikhlasan bagi seseorang untuk beribadah. Ketika seseorang berpuasa misalnya, maka kita katakan kaidah tadi bahwasanya asal hukum dari ibadah apapun itu namanya adalah haram dilakukan kecuali ada perintah. Lalu ketika ada seseorang berpuasa, maka dia mendasari puasanya dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Dan juga puasa-puasa sunnah lainnya juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, ketika ada seorang yang berpuasa di luar bulan Ramadan dan dia mengklaim bahwasannya puasa yang dia lakukan adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya dia puasa hari Kamis misalnya, atau hari Senin, dengan alasan ini puasa sesuai dengan contoh Rasul. Tapi dia puasanya karena mengikuti perintah makhluk, bukan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada seorang anak muda, dia sudah berumur tapi belum juga mendapatkan jodoh. Ya. Kemudian dia sudah pergi ke sana kemari melamar seorang wanita, ternyata ditolak. Akhirnya apa? Cinta ditolak. Apa yang bertindak? Dukun bertindak. Akhirnya dia pergi ke dukun. Mbah dukun, saya itu mau menikah. Saya itu ingin melamar seorang gadis yang cantik, ya, kaya, keturunannya baik, pintar lagi. Terus, tapi ditolak saya. Maka tolong berikan saya amalan-amalan yang disebut dengan pengasihan agar si wanita ini mintil sama saya, ikut sama saya, ya, agar dia tertarik dan jatuh hati sama saya. Lalu kata dukun itu, wah itu persyaratannya berat. Kamu harus berpuasa. Tapi puasanya puasa mutih. Pernah dengar istilah puasa mutih? Jadi puasa mutih itu kita berpuasa untuk tidak makan kecuali yang putih-putih saja, ya, nasi gitu, pasir putih, semen putih, ya gitu ya, misalnya. Nah, kalau kamu sudah puasa mutih ini, maka gadis yang kamu inginkan akan jatuh hati padamu. Kemudian dia puasa. Dan puasanya hari Senin, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, puasa sunnah pada hari Senin. Tapi puasanya puasa mutih dan karena taat kepada dukun. Kira-kira diterima tidak puasanya? Diterima oleh Allah tidak? Tidak. Kenapa? Karena persyaratan yang pertama tidak terpenuhi, yaitu ikhlas karena Allah SWT. Dia berpuasa bukan karena taat atas perintah Allah, tapi puasanya karena taat kepada dukun. Karena ada modus, dia pengen dapat wanita cantik, kaya dan pintar tadi. Ya. Sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini maka ibadahnya tidak diterima. Walaupun ribuan kali dia mengklaim bahwasannya ibadah yang saya lakukan adalah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Faham kaidah ini? Contoh lainnya, misalnya ada seseorang anak muda sedang sholat misalnya, Allahu Akbar. Kemudian ketika sedang membaca Al-Fatihah, tiba-tiba dia mengetahui ada calon mertuanya datang, ya kan? Kemudian dia baguskan bacaannya. Yang tadinya bacanya cepat, dia pelankan dan suaranya berubah total menjadi seperti Syekh Musyari Rosid misalnya. Wah, indah sekali. Dan dia lakukan itu karena ada calon mertuanya di belakang. Sehingga dia berharap calon mertuanya mendengarkan bacaan dia dan menyaksikan betapa bagusnya sholat yang dia lakukan. Sehingga dengan begitu calon mertuanya semakin tertarik pada dia. Bagaimana sholat yang dia lakukan? Sholatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi.
sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat maghribnya 3 rakaat, sujudnya dan juga rukunya semua sesuai dengan contoh Nabi. Diterima tidak sholatnya? Hah? Tidak diterima. Karena apa? Karena persyaratan keikhlasan tidak terpenuhi. Maka ini yang harus kita lakukan. Dan ini merupakan amalan hati, yang mana ini sangat sulit sekali bagi setiap orang untuk memenuhinya. Karena memang ini adalah masalah hati dan syaitan bermain di sana. Syaitan tidak akan tinggal diam, dia akan selalu menggoda umat manusia, terutama ketika dia sedang beribadah. Sehingga dituntut kesungguhan kita dan keseriusan kita dalam beribadah, dan juga perjuangan kita melawan gangguan dan waswas syaitan di dalam ibadah. Sehingga kita dapat beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lainnya misalnya, ini juga banyak menimpa anak muda yang semangat, kemudian dia pengen mendapatkan ilmu kekebalan misalnya. Lalu dia pergi ke guru dia katakan, ini guru saya ini mengajarkan ilmu putih katanya. Tapi disuruhnya dia, kamu biar dapat ilmu kebal, maka tiap malam kamu berzikir sekian ribu kali. Berzikirnya di tengah lapangan sambil telanjang bulat misalnya. Ya. Berzikir adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia melakukannya tidak ikhlas karena Allah, tapi karena perintah dari guru. Dan ini merupakan hal-hal yang menghilangkan keikhlasan seseorang ketika beribadah. Dan ini tentu konsekuensinya ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persyaratan yang kedua yaitu tentang beribadah harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan juga persyaratan yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga seseorang yang melakukan amal ibadah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dari A sampai Z. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk mengikuti beliau. Dan juga bahkan firman Allah banyak sekali menyebutkan kita untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian dalam firman lain Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul contoh suri tauladan yang baik yang wajib kita ikuti. Tapi sayang, banyak di antara kita yang hafal ayat yang mulia ini tapi tidak mengerti maknanya, atau tidak mengerti apa yang dimaksudkan dari ayat yang mulia ini. Lalu bagaimana dia bisa mengamalkan ayat yang mulia? Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam segala hal, terlebih dalam masalah ibadah. Jangan dalam urusan poligami saja kita ikut Rasul, tapi giliran sholatnya, puasanya kita nggak mau cara Rasul. Ya, maka ini juga adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan dan harus dipenuhi bagi seseorang yang melakukan suatu ibadah. Contoh misalnya, ada seseorang melakukan sholat dan dia mengklaim bahwasannya sholat yang dia lakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sholat subuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia sholat subuhnya 5 rakaat. Diterima tidak sholatnya? Diterima tidak? Tidak diterima. Kenapa? Karena dia sholat subuhnya tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, tapi Pak Ustaz, saya sholat subuh 5 rakaat itu kalau lagi rajin Pak Ustaz. Kalau lagi malas ya sudah, saya enggak sholat gitu. Hitung-hitung diganti sama yang sholat subuh yang 5 rakaat yang saya lakukan gitu. Dan saya ikhlas setulus hati gitu. Dari lubuk hati yang paling dalam saya ikhlas sholatnya gitu. Kira-kira diterima tidak? Tidak diterima. Karena apa? Karena sholatnya, walaupun dia klaim sholatnya ikhlas, tapi dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam masalah sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga mulai dari takbiratul ihram sampai salamnya semua harus sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hal itu bertentangan atau berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh kiai kita, berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh orang tua kita, oleh ustadz kita, oleh guru kita, atau bertentangan dengan sebagian besar kaum muslimin, maka tetap yang kita ikuti adalah yang paling sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama ini, maka amalannya tertolak. Dia sholat tapi dia tidak mau ikut cara sholatnya Nabi. Dia buat cara-cara sendiri, maka amalannya tidak diterima. Dan dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka amalannya tertolak. Ini Nabi kita loh yang bilang, bukan saya. Saya hanya menyampaikan, menukilkan dari apa yang beliau sampaikan. Sehingga tentu wajib bagi kita untuk mengimani, karena ini adalah salah satu konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW, yaitu at-tasdiq fi ma akhbar, yaitu mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasul katakan amalannya tertolak, maka pasti dan tidak dilakukan lagi seseorang yang melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka amalannya pasti tertolak dan tidak diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka mulailah sekarang, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pertanyakan pada diri kita masing-masing ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan yang dianggap ibadah. Apakah ibadah yang saya lakukan sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Ketika seseorang berzikir, maka pertanyakan pada diri kita, apakah zikir yang kita lakukan sudah sesuai dengan zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ketika seseorang ingin baca Al-Quran dan mengkhususkan surat tertentu dibaca, dan setiap malam tertentu dan setiap momen tertentu, maka pertanyakan pada diri kita, apakah baca Al-Quran yang seperti ini pernah dicontohkan dan disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Sehingga dengan begitu kita termotivasi untuk terus menggali, mempelajari ilmu agama ini, sehingga kita bisa bedakan mana amal ibadah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, dan mana amal ibadah yang itu hanya adat istiadat saja dan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita berbicara tentang suatu amal ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ini akan banyak sekali menemukan pertentangan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kita tidak memungkiri sebagian besar kaum muslimin, banyak di antara mereka yang melakukan amal ibadah turun-temurun dari nenek moyangnya dan tidak sampai pada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan sayangnya, yang mereka anggap ini adalah bagian dari adat istiadat atau kebudayaan, lalu dia memasukkan hal ini ke dalam agama, dan bahkan mereka lebih rajin mengamalkan hal ini daripada ibadah yang benar-benar disyariatkan. Lalu mereka pun dengan berbagai cara mempertahankan hal ini demi untuk membenarkan apa yang mereka amalkan selama ini. Maka inilah pentingnya kita menuntut ilmu agama, sehingga kita bisa mengetahui mana amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan mana amalan-amalan yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan untuk lebih luas lagi,
menjelaskan bahwasannya, dan ini perlu kita ketahui, bahwasannya Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama. Dan juga Allah katakan, "Wa raditu lakumul Islam dinan." Dan telah aku ridai Islam sebagai agama. Sehingga maknanya Islam adalah agama yang sempurna. Dan tentu kita semua, apalagi kita semua mahasiswa di sini, yang tentu sangat paham betul apa arti dari sempurna. Apa arti sempurna? Perfect. Arti sempurna adalah tidak butuh tambahan, apalagi pengurangan. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita terima bulat-bulat seperti itu. Tidak perlu lagi kita tambah hiasan, tidak perlu lagi kita tambal, atau tidak perlu lagi kita kurang. Sehingga ketika ada seseorang yang mengatakan, mengklaim bahwasanya ada ibadah-ibadah tertentu yang perlu kita amalkan dan itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu kita paksakan itu untuk dimasukkan ke dalam Islam, maka sama saja kita memberikan catatan kaki kepada firman Allah yang mulia. Ketika Allah katakan Islam sudah sempurna, lalu kita buat catatan kaki, belum ya Allah, masih ada baca Quran setiap malam ini, masih ada zikir beramai-ramai seperti ini caranya, masih ada perayaan ini, perayaan itu, dan seterusnya. Maka betapa lancangnya kita memberikan catatan kaki kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Dzalikal kitab la raiba fihi." Inilah Al-Qur'an yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika Allah katakan Al-Quran sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya, maka maknanya apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran semuanya betul. Tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita terima dengan sami'na wa ta'na, dengan taslim, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita memberikan komentar-komentar atau catatan-catatan kaki terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam tidak seperti agama-agama lain. Seperti misalnya agama Nasrani yang mana dalam setiap tahunnya diadakan revisi terhadap kitab suci mereka, Injil. Islam tidak bisa seperti itu. Apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dari zaman dahulu sampai hari kiamat, maka itu akan tetap seperti itu. Tidak bisa dirubah, apalagi dikurangi. Maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika sebagian orang mengatakan, "Loh Pak Ustaz, tapi kan itu bagus." Memang benar Nabi kita tidak pernah mencontohkan hal itu. Tapi kan itu bagus. Daripada kita duduk ya, nongkrong-nongkrong gak jelas, ngobrol-ngobrol kesana sini, main catur, main gaple, main remi dan seterusnya. Kan bagus kita kumpul di rumah rame-rame, baca Al-Quran, surat ini ya, setiap malam ini ya. Yang saya nggak perlu sebutkan kan bacaan surat apanya, malam apanya, insya Allah sudah paham semua kan. Kan daripada begini. Nah, ketika seseorang mengatakan seperti itu, apalagi di antara mereka yang mengatakan, kan selagi niatnya baik Pak Ustaz, maka sah-sah saja. Berarti dia telah lupa terhadap dua persyaratan yang sudah kita sebutkan. Apa itu dua persyaratan? Ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia katakan yang penting selagi niatnya baik. Maksud niat baik ini apa? Ikhlas. Tapi dia tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu apa? Mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ketika kita paksakan untuk mengamalkan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun ribuan kali dia mengklaim bahwasanya ibadah yang dilakukan adalah ikhlas karena Allah, maka konsekuensinya amalan yang dia lakukan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang mengatakan
ajaran ini kan yang mengatakan kiai fulan, kiai ini ilmunya tinggi, saking tingginya kalau sholat Jumat aja di Mekah. Sholat Jumatnya di Mekah, padahal rumahnya di Palembang. Jadi setiap hari Jumat dia sholat Jumatnya di Mekah. Sehingga ketika kaum muslimin yang lainnya sholat Jumat, maka dia di rumah. Ditanya kenapa Pak Kiai nggak sholat Jumat? Oh, saya tadi sudah sholat Jumat di Mekah. Ini berarti Kiai ini belum pernah pergi ke Mekah. Padahal jarak antara Mekah dengan Indonesia berapa jam? Indonesia lebih cepat 4 jam waktunya daripada Mekah. Sehingga kalau seandainya di sini baru jam 12 misalnya, dan kaum muslimin sedang melaksanakan sholat Jumat, lalu kiai ini mengatakan dia sudah selesai sholat Jumat di Mekah, berarti di Mekah baru jam berapa? Jam 8 pagi. Mana ada sholat Jumat di Mekah jam 8 pagi? Gitu. Tapi Pak Kiai ini ilmunya sudah tinggi, belajarnya aja ke Yaman misalnya, atau mau. Lalu apa? Kiai ini bukan seorang manusia, sehingga kita mengatakan bahwa tidak mungkin salah pada dirinya. Padahal pada pertemuan yang lalu kita sudah katakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap manusia, selagi dia manusia, maka dia berpotensi melakukan kesalahan. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setinggi apapun keilmuan guru kita, setinggi apapun keilmuan kiai kita, maka dia tetaplah seorang manusia yang tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Bahkan imam kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa yang tidak kenal beliau dengan ketinggian ilmunya, dengan kewaraannya, dengan kesalehannya, tetapi beliau tetap tunduk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana perkataan beliau, apabila perkataan menyelisihi hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka campakkan perkataanku dan ambillah hadis Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Syafi'i tunduk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa guru kita? Apakah kita mengklaim guru kita lebih baik dan lebih tinggi ilmunya dari Imam Syafi'i? Maka silakan jawab sendiri. Sehingga kita tidak bisa menjadikan hal itu sebagai alasan. Kemudian juga ada yang mengatakan, "Oh Ustaz, sebagian besar manusia, terutama di Indonesia ini, sebagian besar kaum muslimin itu mengamalkan ibadah ini." Kita contohkan apa misalnya yang sudah maklum. Contohnya apa? Contohnya misalnya mengkhususkan baca surat Yasin misalnya di setiap malam Jumat. Kenapa kok Pak Ustaz bilang ini nggak benar? Kenapa bilang Pak Ustaz ini adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Kan sebagian besar kaum muslimin mengamalkannya. Bahkan ustaz-ustaz, kiai-kiai, guru-guru semua menganjurkan kaum muslimin untuk membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Kan gak mungkin mereka salah. Kan sudah banyak yang mengamalkannya. Ini Pak Ustaz nyeleneh ini. Pak Ustaz kok cuma sendirian? Kita semua banyak. Berarti Pak Ustaz gak benar. Ya, kita banyak benar berarti bahwa yang benar. Maka dalam hal ini perhatikanlah bagaimana syariat Islam menjelaskan. Di dalam syariat Islam banyaknya sesuatu atau banyaknya orang yang mengamalkan suatu amalan itu tidak bisa dijadikan sebagai standar yang mutlak akan kebenaran suatu amalan. Saya ulang, banyaknya seseorang yang mengamalkan suatu amalan yang dianggap ibadah, ini bukanlah suatu standar mutlak akan kebenaran amalan ibadah. Karena apa? Banyak sekali ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang membantah prinsip ini.
Yang membantah prinsip apa? Bahwasannya banyaknya sesuatu adalah bukti dari kebenaran sesuatu. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Jadi maknanya orang yang bersyukur jumlahnya sedikit. Berarti orang yang tidak bersyukur jumlahnya lebih banyak. Berarti kalau kita pakai prinsip tadi, yang banyak adalah betul, yang sedikit adalah salah, berarti orang yang tidak bersyukur adalah orang-orang yang benar. Dan orang yang tidak bersyukur karena jumlahnya lebih banyak, ya. Orang yang tidak bersyukur karena jumlahnya lebih banyak, maka dia adalah orang-orang yang benar. Sedangkan orang, betul ya? Orang yang tidak bersyukur karena jumlahnya lebih banyak, berarti dia adalah orang yang benar. Sedangkan orang yang bersyukur yang jumlahnya lebih sedikit, berarti mereka orang-orang yang salah. Kalau kita pakai prinsip banyaknya sesuatu adalah bukti dari kebenaran sesuatu. Atau misalnya banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya penduduk neraka lebih banyak daripada penduduk surga. Lalu apa maknanya? Apakah maknanya orang yang di neraka berarti adalah orang-orang yang benar karena jumlah mereka lebih banyak? Sedangkan yang di surga jumlahnya karena lebih sedikit, maka mereka adalah orang yang salah. Kalau begitu enak, kita jadi orang salah aja, bisa masuk surga gitu kan. Nah, ini adalah kekeliruan dari prinsip yang menyatakan banyaknya sesuatu adalah standar akan kebenaran sesuatu. Ini adalah prinsip yang tidak benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan kalau seandainya kalian mentaati sebagian besar manusia di atas permukaan bumi ini, maka sungguh kalian akan dibuat tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah yang sangat jelas. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, maka justru kita akan dibuat tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya apa? Walaupun seluruh dunia, seluruh manusia mengamalkan suatu amalan yang dianggap ibadah, tapi kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat, maka ini bukanlah kebenaran. Ukuran kebenaran adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Walaupun seluruh manusia itu membenci dan tidak setuju dengan itu. Faham ini ikhwan? Terlebih Rasulullah SAW juga telah menguatkan di dalam salah satu hadis beliau, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil qurba." Sesungguhnya Islam itu diawali dengan generasi. Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke tengah-tengah masyarakat yang menyembah Tuhan lebih dari satu, kemudian Allah perintahkan kepada Rasul untuk mendakwahkan, "Ya qaumi ibudullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Wahai umatku, sembahlah hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah. Jangan menyembah kepada Tuhan yang banyak, sembahlah hanya kepada Allah saja. Lalu Rasul dianggap aneh oleh masyarakat. Yang mana ketika itu sebagian besar masyarakatnya menyembah lebih dari satu Tuhan. Dianggap aneh Rasul, dan Rasul jumlahnya apa? Rasul dan yang ikut ketika itu masih sedikit. Sehingga ketika itu dianggap aneh Rasulullah SAW, bahkan dianggap gila, dianggap penyair dan seterusnya. Kemudian Rasul katakan, "Wa sayaudu ghariban kama bada." Dan suatu saat nanti Islam akan kembali dianggap asing sebagaimana permulaannya. Dan pada zaman kita sudah terjadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Di mana ketika seseorang berusaha menegakkan sunnah, menegakkan tauhid, lalu dia dianggap asing oleh masyarakat. Wah,
ziarah? Ya, katanya orang-orang yang ziarah itu musyrik, katanya nggak boleh. Dianggap aneh. Padahal kalau dia mau sedikit saja belajar, bukan ziarahnya yang dilarang. Ziarah merupakan suatu hal yang disyariatkan di dalam Islam. Zurul qubur litudzakkirakumul maut. Rasul perintahkan, berziarahlah kamu, ziarahilah kubur. Untuk apa? Untuk mengingatkan diri kalian pada kematian. Tapi lihat apa yang dipraktikkan oleh sebagian kaum muslimin pada saat sekarang ini. Ketika mereka berziarah ke kuburan, apa yang mereka lakukan? Bukan untuk mengingat kematian, justru dijadikan ritual-ritual tertentu. Bahkan ada bulan-bulan tertentu yang mereka mengkhususkan dirinya untuk berziarah ke kuburan-kuburan tertentu. Lalu mereka berdoa, baca Al-Quran, dan meminta-minta di sana. Ini yang ditentang oleh Islam. Bukan kita anti ziarah, bukan. Justru ziarah adalah sesuatu yang diperintahkan, tetapi lakukanlah ziarah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita meminta kepada orang yang di dalam kubur ini, sesoleh apapun dia. Ketika Rasulullah SAW saja melarang kita untuk meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat, lalu bagaimana kita meminta kepada orang selain Nabi Muhammad yang sudah wafat di dalam kubur? Maka ini harus kita pahami kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulailah dianggap aneh kaum muslimin ketika dia menegakkan tauhid. Dianggap ini fundamental, dianggap ini adalah ekstrim, dianggap memecah belah umat dan seterusnya. Dianggap aneh. Dan banyak lagi julukan-julukan lain. Sebagaimana halnya Nabi kita Muhammad SAW ketika awal mula dakwah beliau, dihina, dicaci maki, diberikan julukan-julukan yang jelek kepada beliau. Ketika seseorang menegakkan sunnah di tengah kaum musliminnya, di tengah umatnya, di tengah masyarakatnya, mereka katakan bahwasanya jangan kalian mengkhususkan baca Al-Quran atau baca surat Yasin setiap malam Jumat. Lalu dikatakan, wah ini jalannya ini pecah belah umat. Ya kan? Padahal bukan baca Yasinnya yang dilarang, bukan baca Al-Qurannya yang dilarang, tetapi yang terlarang adalah ketika dia mengkhususkan membaca surat tertentu pada malam tertentu, pada momen-momen tertentu. Karena ketika kita mengkhususkan suatu amal ibadah, maka harus ada contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ada contoh, walaupun dia mengklaim ibadahnya dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetap amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena contoh syarat yang kedua tidak terpenuhi, yaitu mengikuti syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa sayaqulu ghariban kama bada. Maka suatu saat nanti Islam kembali akan dianggap aneh, akan dianggap asing. Lalu Rasulullah SAW katakan, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh ketika dia kokoh menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, tidak melakukan ibadah kecuali atas dasar ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu masyarakatnya menganggap aneh, masyarakatnya menganggap asing dan seterusnya, maka Rasul katakan beruntunglah dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang beruntung ketika dia menegakkan sunnah, ketika dia menegakkan tauhid, beragama sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka inilah dia kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hal beribadah. Dan ini juga adalah sebagai bukti atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ketika ditanya, cintakah kita kepada Allah? Tentu jawaban kita cinta kepada Allah. Cuma bukan itu yang menjadi fokus kita. Yang jadi fokus kita
Tetapi yang jadi masalah, apakah Allah juga cinta kepada kita? Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad SAW di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya dan seluruhnya. Kalau memang kita jujur kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan kita beriktibar, mengikuti contoh, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka di sana terkandung kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW, maka barulah kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan tadi. Allah katakan, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah cinta kepada kita. Sehingga tidak sekedar klaim kita mencintai Allah, tapi kita tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka jangan kita pernah berharap Allah akan mencintai. Dan bukan itu saja, Allah memberikan bonus. Selain Allah memberikan kecintaannya kepada kita, Allah juga katakan, yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Maka perhatikanlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingin dicintai Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah cinta kepada kita, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Inilah dia dalam hal kita beribadah. Itu harus mencontoh apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka marilah kita lihat contoh-contoh dari para salaf terdahulu, orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka bersungguh-sungguh di dalam berittiba, di dalam mengikuti contoh sunnah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendatangi sebuah masjid, yang mana di dalam masjid itu ada halaqah-halaqah kecil. Ngerti ya, halaqah-halaqah kecil? Halaqah ada beberapa orang, 10 atau 5 orang berkumpul, membuat satu lingkaran. Di sini ada, di sudut sana ada, di sana ada lagi, gitu kan, banyak dalam masjid. Masing-masing halaqah itu ada seorang pemimpinnya, dan pemimpinnya memberikan instruksi kepada yang lainnya, bertakbirlah kalian 100 kali. Kemudian yang lainnya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil masing-masing memiliki batu-batu kerikil. Lalu dihitung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu pemimpinnya mengatakan bertasbihlah kalian 100 kali. Kemudian yang lainnya pun mengikuti Subhanallah, 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 dengan menghitungnya dengan biji-bijian tadi, dengan batu-batu kerikil. Melihat hal itu, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu ulama sahabat kibar, yang mana beliau adalah salah satu ahli tafsir di antara kalangan para sahabat. Sehingga beliau adalah orang termasuk sahabat yang paling faham terhadap ajaran Islam, paling faham terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Melihat kejadian itu, Abdullah bin Mas'ud begitu luar biasa marahnya dan mengingkari dengan keras apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di masjid ini. Sehingga beliau katakan, sesungguhnya Nabi kalian belum lama wafat, dan para sahabatnya masih banyak yang hidup. Baju beliau pun belum usang, bejana-bejana beliau belum pecah. Kenapa begitu cepatnya kalian keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW? Apakah kalian mengakui bahwasanya ada ajaran yang lebih baik dari ajarannya Nabi Muhammad SAW? Begitu keras pengingkaran Abdullah bin Mas'ud ketika melihat sebagian kaum muslimin melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap ibadah, tapi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan
mereka melakukan amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu memaksakannya memasukkan dia ke dalam Islam. Jawaban mereka adalah, ya Aba Abdurrahman, ini adalah kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Ma nuridu minhu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan dari apa yang kami lakukan ini melainkan kebaikan. Sama kan alasannya seperti alasan kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Kenapa kamu baca surah Yasin setiap malam Jumat? Ini kan baik. Daripada begini, daripada begitu, mendingan kita begini saja. Sehingga jawabannya sama. Dan inilah rata-rata alasan yang dilontarkan oleh mereka-mereka yang melakukan amalan yang dianggap ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma nuridu minhu illa al-khair. Kami tidak menginginkan dari apa yang kami lakukan ini kecuali kebaikan. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia sama sekali tidak bisa memperoleh. Karena apa? Karena kebaikan yang mereka klaim, karena kebaikan yang mereka inginkan dilakukan dengan cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika masih ada yang ngeyel juga, yang mana mereka menganggap perbuatan ini baik. Memang Rasul tidak pernah mencontohkan hal ini, tapi perbuatan ini baik, maka sama saja dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat terhadap risalah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW katakan bahwasannya, aku telah selesai menyampaikan dakwah ini. Bahkan malamnya seperti siangnya, saking terang benderangnya, semua sudah selesai. Yang baik disampaikan, yang buruk juga diperingati kepada umatnya agar menjauhi keburukan itu. Sehingga ketika kita katakan bahwasannya ternyata ada ajaran, ada syariat-syariat lain yang belum sempat disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, berarti sama saja kita menuduh Nabi kita Muhammad SAW berbohong. Nabi Muhammad katakan sudah selesai menyampaikan dakwah, lalu kita katakan belum ya Rasul. Ada baca surat ini, ada zikir ini, ada amalan ini, ada perayaan itu dan seterusnya. Maka betapa lancangnya kita menuduh Nabi kita Muhammad SAW yang digelari Al-Amin sebagai pendusta dan pengkhianat terhadap amanah dan risalah yang mengembankan kepada para. Ini bahayanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita kritis, terlebih kita adalah mahasiswa, ya, orang-orang yang berpendidikan, yang dididik memang untuk kritis, terlebih dalam masalah agama. Sebelum kita melakukan suatu amal ibadah, maka pertanyakan terlebih dahulu, apakah ibadah yang akan dilakukan ini pernah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau jawabannya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka tinggalkan. Karena ini merupakan bukan suatu kebaikan, walaupun seluruh manusia menganggapnya itu adalah kebaikan. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mengetahui ya bahwasannya amal ibadah kita ini sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi atau tidak, maka suatu amal ibadah itu dikatakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW jika dia telah memenuhi beberapa hal. Ya. Dalam catatan saya ada sekitar 6 poin. Sehingga ketika kita dapat memenuhi 6 poin ini, maka berbahagialah bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan berarti sudah cocok dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Poin pertama adalah as-sabab. Sebab ketika kita melakukan suatu amal ibadah, maka sebabnya harus cocok dengan sebab yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jika sebabnya itu berbeda dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia telah terjerumus pada perbuatan yang ditambah-tambah, yang menyelisihi syariat Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya adalah, misalnya ada orang yang melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud disyariatkan tidak? Disyariatkan, ya. Tetapi dia mengkhususkan sholat tahajudnya setiap malam 27 Rajab misalnya. Yang mana diketahui sebagian kaum muslimin menganggap tanggal 27 Rajab adalah hari apa? Peringatan Isra Mi'raj. Sehingga sebagian kaum muslimin mengamalkan atau mendirikan sholat tahajud setiap malam 27 Rajab karena sebab ada peringatan Isra dan Mi'raj. Sholat tahajudnya disyariatkan, tetapi sebabnya ini tidak disyariatkan. Sehingga kalau dia melakukan hal itu, maka dia telah melakukan perbuatan yang baru di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang diperintahkan oleh Rasul adalah secara umum silakan sholat tahajud, tetapi tidak ada dikhususkan setiap malam 27 Rajab. Ini yang pertama yang harus kita penuhi, itu sebabnya harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita juga harus memenuhi poin kedua, yaitu jenisnya. Seseorang dikatakan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah di dalam hal jenis juga harus sama. Contoh misalnya pada saat Idul Adha, yang mana kaum muslimin diperintahkan untuk berkurban, menyembelih kurban. Tetapi yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berkurban dengan apa? Dengan kambing atau dengan sapi atau dengan unta. Tetapi ada seorang, saya mau berkorban dengan seekor kuda saja. Kuda kan lebih mahal, saya banyak duit ini, saya berkorban dengan seekor kuda misalnya. Dan disembelih pada hari raya Idul Adha. Kira-kira dibenarkan tidak? Diterima tidak amal ibadahnya? Diterima tidak kurbannya? Tidak diterima. Karena apa? Karena jenisnya tidak sesuai dengan jenis yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berkorban. Kalau berkorban cukup unta atau kambing atau sapi. Ketika kita ganti dengan kuda, maka tidak boleh. Paham ini ya? Poin ketiga juga adalah bilangan. Bilangannya juga harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sering kita sampaikan tadi, seseorang yang ingin sholat subuh misalnya, ya, yang disyariatkan adalah sholat subuh berapa rakaat? 5 atau 2 atau 3? Kalau lagi rajin berapa? Tetap sama 2 rakaat. Ya. Yang disyariatkan oleh Nabi kita adalah 2 rakaat. Tapi seseorang sholat subuh 5 rakaat misalnya, kira-kira diterima tidak? Tidak diterima. Karena apa? Di dalam hal bilangannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan dan disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga harus dipenuhi. Kemudian poin berikutnya adalah al-kaifiyah, ya, atau tata caranya. Tata caranya juga dalam hal beribadah harus cocok dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasul katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga bacaannya, tata caranya semua harus sama dengan tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam hadis lain Rasul katakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara manasik kalian dalam haji atau umrah. Maka tata caranya harus melihat tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dalam contoh lainnya, sini disebutkan, seandainya ada orang yang berwudu dengan membasuh kaki terlebih dahulu, baru kemudian muka. Ya. Padahal tata cara yang diajarkan adalah muka terlebih dahulu, nanti terakhir baru kaki. Tapi dia kaki dulu baru muka. Kira-kira diterima tidak?
Tidak diterima. Karena apa? Karena tata caranya berbeda dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contoh lainnya misalnya baca surat Yasin. Baca Al-Quran diperintahkan oleh Rasul. Ya, tetapi ketika tata caranya ya dilakukan ya dengan cara-cara khusus dan seterusnya, maka ini tentu tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya orang berzikir disyariatkan tidak? Disyariatkan. Tetapi orang berzikirnya dengan mengumpulkan orang banyak misalnya, lalu dipimpin oleh satu orang, kemudian dengan istilah zikir bersama-sama, zikir akbar dan seterusnya, ya, maka tata caranya tidak sesuai. Zikirnya disyariatkan, tapi tata caranya tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka amalan seperti ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tata caranya menyelisih tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin berikutnya adalah waktu. Waktu juga harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika suatu amal ibadah telah ditentukan waktunya, maka kita harus ikut waktu. Tidak boleh kita beralih kepada waktu lain. Seperti beberapa tahun yang lalu sempat ada wacana dari orang-orang liberal yang mana mereka mewacanakan untuk memindahkan haji pada bulan selain bulan haji. Dengan alasan kalau hajinya pada bulan haji maka akan padat dan akan memudaratkan kaum muslimin katanya, sehingga ganti aja bulan lain. Ini adalah suatu hal yang nyeleneh dan tidak dibenarkan. Karena apa? Karena Rasul telah menetapkan haji pada bulan haji, tidak boleh pada bulan yang lain. Sehingga waktunya juga harus cocok. Ya, dan silakan kita lihat contoh-contoh yang lain. Jadi kita bahas singkat-singkat aja karena waktu agak. Kemudian yang terakhir adalah al-makan, yaitu tempat. Tempatnya juga harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasul SAW syariatkan kalau kita berhaji tempatnya di mana? Di Makkah. Ya. Lalu ada orang yang bilang, udah saya haji di sana aja di IPB. Apa itu IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Kita hajinya di sana saja. Kira-kira diterima tidak? Tidak. Karena tempatnya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atau misalnya udah kita hajinya ke ini saja tanah Karbala misalnya, seperti yang diyakini oleh orang Syiah, ya diterima tidak? Tidak, karena di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW yang namanya haji telah ditentukan tempatnya, yaitu di mana? Di Baitullah, di Masjidil Haram dan sekitar. Ya, inilah dia 6 poin yang harus kita cocokkan ketika kita ingin melakukan suatu amal ibadah. Yang pertama adalah apakah ketika kita ingin melakukan ibadah, ya, apakah sebabnya sudah cocok dengan sebab yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad? Apakah jenisnya juga cocok, jenis ibadah itu? Apakah juga bilangannya cocok? Kemudian juga apakah tata caranya sama dan waktunya sama, tempatnya sama? Itu semua harus kita pertanyakan. Kalau ada salah satu saja yang tidak cocok, maka konsekuensinya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, lafaz dari Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kata Rasul, maka amalannya itu tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mendengarkan penjelasan ini, maka kita menjadi tahu dalam rangka menjawab pertanyaan kita tadi, apakah sudah benar ibadah yang kita lakukan selama ini. Sehingga tentu kita akan termotivasi untuk terus belajar, menggali ilmu agama, sehingga kita bisa mengetahui mana ibadah yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mana yang ibadah yang tidak benar, yang mana datangnya dari antah-berantah, tidak jelas asal usulnya. Ya, memang itu harus kita hindari. Inilah dia kesimpulan dari apa yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat semua dapat memahaminya dengan baik dan tentu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga Allah memberikan ridhonya kepada kita dan memberikan balasan kepada kita berupa kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin saja. Yang pertama berkaitan kisah munculnya sholat tarawih itu. Berkaitan dengan Munculnya sholat tarawih. salat tarawih. Itu kan dari Abu Bakar. Inilah sebaik-baiknya bid'ah, katanya kan seperti itu. Abu Bakar. Umar ya. Umar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, itu seperti apa kalau kita kaitkan dengan yang hadis oleh Aisyah tadi? Ya, sahabat Aisyah. Kemudian yang kedua, peristiwa peringatan Nabi Muhammad yang pertama itu digawangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu sampai sekarang malahan dengan hal tersebut tuh seperti apa ini Ustaz? Yang bentuk kayak mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya adalah tentang perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin di dalam salat tarawih dengan satu imam. Lalu beliau mengatakan perkataan beliau yang sangat ma'ruf, ni'matul bid'ah, inilah sebaik-baik bid'ah. Dulu ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin salat tarawih itu berpisah-pisah di dalam satu masjid. Di sana satu orang, orang di sudut lainnya 2 orang berjamaah, di sudut lainnya 3 orang dan lebih dan seterusnya. Pokoknya terpisah-pisah, ada yang sendirian, ada yang berjamaah dan seterusnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab akhirnya mengumpulkan mereka semua salat dengan satu imam. Lalu beliau mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Maka sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan tanya balik kepada antum yang bertanya atau kepada seluruh. Umar bin Khattab orang mana? Orang Arab ya, orang Arab. Kira-kira Umar bin Khattab faham nggak bahasa Arab? Faham, ya. Faham bahasa Arab. Tentu. Umar bin Khattab faham betul bahasa Arab. Dan Umar bin Khattab faham betul apa yang dia katakan. Dan Umar bin Khattab faham betul akan makna bid'ah itu apa. Dan beliau juga faham betul bahwasannya yang namanya bid'ah yang dimaksudkan oleh apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah keliru, adalah tidak boleh, dan bahkan konsekuensinya amalannya terbang. Sehingga apakah mungkin Umar bin Khattab melakukan perbuatan bid'ah sampai beliau berbangga diri dengan mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah? Padahal Umar bin Khattab adalah bagian dari sahabat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan bahkan kekal di dalamnya. Dan ketika Allah ridhoi mereka, Allah janjikan surga kepada mereka. Apakah mungkin pemahaman Umar bin Khattab keliru dalam masalah ini? Nah, sehingga Umar bin Khattab faham betul akan kata bid'ah yang beliau sampaikan. Sehingga para ulama menjelaskan yang dimaksud kata bid'ah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab dalam kalimat itu adalah bid'ah secara bahasa. Karena orang Arab biasa menyebut kata bid'ah. Tidak seperti kita. Dengar kata bid'ah langsung sensitif. Ustaz ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Jadi semua orang masuk neraka, ustaz ini sendiri yang masuk surga. Enak saya masuk surga. Karena kita nggak paham makna bid'ah.
Bid'ah secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang sebelumnya belum ada, maka sekarang ada. Ya, dan ini adalah secara bahasa bukan secara syar'i. Karena kalau secara syar'i Umar bin Khattab tidak melakukan kebid'ahan. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Mengumpulkan kaum muslimin sholat berjamaah dengan satu imam. Dan ini sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Walaupun dalam keterangan Rasul hanya sekitar 4 malam beliau keluar untuk sholat tarawih di masjid. Khawatir, takut kaum muslimin menganggap perbuatan itu adalah wajib. Makanya Rasul setelah itu tidak sholat bersama-sama kaum muslimin untuk sholat tarawihnya. Ini dalam rangka persyariatan. Sehingga ketika Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin di dalam satu imam ketika sholat tarawih, maka tidak ada perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Karena apa? Karena sudah pernah dilakukan dan diamalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kalaulah seandainya Nabi Muhammad tidak pernah sholat tarawih bersama-sama kaum muslim, seandainya lalu Umar bin Khattab membuat perbuatan ini tanpa ada contoh sebelumnya dari Nabi Muhammad SAW, seandainya, bukankah Rasulullah SAW perintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya para sahabat yang dalam hadisnya sebagai perwakilan mereka adalah khulafaur rasyidin, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnah, kepada cara beragama, dan wajib juga bagi kalian berpegang teguh kepada cara beragamanya para sahabat. Umar bin Khattab salah satu dari khulafa ar-rasyidin, dan beliau adalah salah satu sahabat yang mana wajib bagi kita mengikuti sunnah beliau juga. Ini kalau seandainya Umar bin Khattab melakukan hal itu tanpa contoh sebelumnya dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tetap dibenarkan untuk mengikutinya, karena memang kita diperintahkan untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat. Apalagi dalam hal ini tidak ada kebid'ahan secara syar'i yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sehingga gugurlah hujjah yang dilontarkan oleh mereka yang menganggap adanya bid'ah hasanah dengan berdalil perkataan Umar bin Khattab tadi. Padahal dengan jelas Rasulullah SAW katakan, ini Nabi yang mengatakan, bukan saya. Ketika Nabi yang mengatakan, maka yang dipanggil hawa. Rasul tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, tapi apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul katakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang namanya kebid'ahan atau hal-hal perkara baru dalam agama itu namanya suatu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang namanya kesesatan tempatnya di neraka. Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Saya hanya menyampaikan menukil. Sehingga kalau Anda tidak percaya, masih ngeyel, masih ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, ya, maka silakan bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Tentang peringatan Maulid. Nah, ini juga adalah sesuatu hal yang dilontarkan oleh orang-orang yang gemar mengadakan perayaan-perayaan. Lalu mereka menisbahkan perayaan Maulid Nabi ini kepada siapa? Kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Ini orang berarti tidak baca sejarah. Justru Salahuddin Al-Ayyubi lah yang menentang keras akan perayaan Maulid Nabi. Siapa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi dan perayaan-perayaan selain perayaan Maulid Nabi? Itu adalah orang-orang Syiah Fatimiyah yang ketika itu berkuasa di Mesir. Mereka lah yang membuat perayaan-perayaan, bukan hanya perayaan Maulid Nabi yang mereka adakan, bukan hanya saja perayaan kelahiran Nabi, tapi mereka juga mengadakan perayaan Ali, mengadakan perayaan kelahiran Hasan dan Hussein, mengadakan perayaan kelahiran Fatimah dan juga imam-imam mereka dan raja-raja mereka. Mereka lah yang membuat perayaan
kalian ini? Mereka adalah orang-orang yang membunuh begitu banyak kaum muslimin yang sedang haji di Mekah. Dan mereka juga lah yang salah satu dari pemimpinnya mengencingi Ka'bah. Dan mereka menantang mana burung ababil yang telah menghancurkan pasukan Abraha ketika di Ka'bah. Lalu mereka juga lah yang telah mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah. Kalau kita baca sejarah, itu Hajar Aswad pernah kurang lebih 22 tahun tidak ada di Ka'bah. Kemana? Dicuri oleh orang-orang Syiah Fatimiyah, dibawa ke Mesir. Apakah syariat mereka yang akan kita ikuti? Kita mengaku Islam, tapi kenapa syariat dari agama lain yang kita ikuti? Sehingga ini merupakan klaim yang tidak didasari dengan fakta dan bukti-bukti yang jelas yang mereka menisbatkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Kepada Salahuddin Al-Ayyubi berlepas diri dari apa yang mereka klaim, dan justru beliaulah yang paling keras menentang ajaran-ajaran Syiah Fatimiyah ketika itu. Allah yang lain. Ini ada pertanyaan di sini. Iya, berdoa pada akhir tahiyat merupakan waktu mustajab. Lalu apakah doa yang dibaca ada doa khusus saja atau semua doa boleh dibaca? Iya, ada doa khususnya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu kita ketika selesai tahiyat sebelum salam dianjurkan untuk berdoa meminta perlindungan dari 4 hal, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Dan juga kita disunahkan baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan setelah itu silakan kalau memang kita mau baca doa-doa lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah. Ya, ini ada pertanyaan, apakah benar sabar itu tidak terbatas? Ya, benar. Yang namanya kesabaran itu tidak ada batas, ya. Tidak seperti yang beredar di tengah masyarakat, ya. Kesabaran saya sudah habis, gitu kan? Kalau lagi marah, saya sudah cukup sabar selama ini. Tidak ada yang namanya kesabaran, tidak ada batas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabrun jamil." Yang namanya sabar itu adalah indah. Bahkan Allah SWT menjanjikan untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Maka bersabarlah karena ihtisaban. Karena apa? Mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar bukan hanya sekedar menahan hati saja atau menahan kita melakukan sesuatu, tapi niatkan bersabar kita itu karena mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ada yang tanya langsung? Bagaimana cara berdakwah kepada teman-teman kami yang masih melakukan bid'ah dalam ibadah? Contoh peringatan hari besar Islam. Sedangkan mereka percaya apa yang mereka lakukan adalah benar, dan bagaimana cara mencegah bid'ah tersebut tidak lagi menyebar di kalangan masyarakat. Cara pertama, antum rajin-rajin menuntut ilmu agama, sehingga dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, antum bisa memiliki hujjah untuk dapat menasihati saudara-saudara kita yang masih tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama. Dan juga kita tentu dalam menasihati saudara-saudara kita dengan lemah lembut. Jangan kita menasihati dia seperti kayak ngajak orang bertengkar. Dan ini harus diperhatikan dengan baik. Sebab banyak di antara kita yang mereka baru belajar, ya, langsung dia pengen cepat-cepat pulang. Wah, ternyata itu tidak. Wah, saya mau cepat pulang kampung. Ini orang tua saya amal ibadahnya bid'ah semua. Sampai pulang ke orang tuanya belum mengucapin salam. Wah, ibu ini ahli bid'ah, bapak ahli bid'ah, di neraka sekarang. Nah, ini enggak benar. Cara berdakwah seperti ini tidak benar. Ya. Maka harus kita sampaikan dengan lemah lembut, tunjukkan akhlak
Beliau katakan fa inna khuluqahul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad seperti Al-Quran, sangat mulia dan agung sekali. Maka perlemah lembut adalah dalam berdakwah, ya. Karena kebenaran kalau disampaikan dengan cara yang tidak hikmah, dengan cara yang kasar, maka orang akan sulit untuk menerimanya. Dan sebaliknya, ketika suatu hal yang salah, ya, tapi disampaikan dengan cara yang baik, maka orang bisa terima. Maka tentu kita lebih utama untuk menyampaikannya dengan cara yang baik dan hikmah dan penuh sopan santun. Ya, dan jangan lupa juga kita doakan kawan-kawan kita dan juga orang tua kita atau siapapun yang masih tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga mengenai perayaan-perayaan hari besar ini, ya, ini perlu sedikit kita jelaskan, ya, tentang perayaan-perayaan hari besar seperti misalnya hari perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, perayaan ini dan itu dan seterusnya. Maka ini sudah jelas yang pertama tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk menyerupai perayaan-perayaan orang-orang non-Islam, ya. Ini dia penyakit kaum muslimin. Dia nggak mau kalah ketika melihat ajaran dari agama lain. Ketika Kristen ada perayaan kelahiran Nabi mereka dengan istilahnya perayaan Natal, kita nggak mau kalah. Wah, kita juga harus buat perayaan hari kelahiran Nabi kita, Maulid Nabi. Ya, ketika misalnya ada orang Hindu mengadakan perayaan kematian, lalu kita orang Islam juga nggak mau kalah, kita buat juga perayaan kematian. Padahal dalam hal ini dengan keras Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum. Sekarang kita tanya, kalau seandainya ada orang Kristen, ya, pada bulan puasa dia ikut puasa. Ketika kaum muslimin berbuka, mereka ikut buka. Pada saat kaum muslimin sahur, mereka ikut sahur. Kira-kira apa yang kita bilang sama orang Kristen? Hah? Ini kamu ini orang Kristen yang nyeleneh, ya kan? Dan pasti amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena syarat diterimanya ibadah, ya, selain dua syarat yang kita lakukan, ya, kita sebutkan tadi adalah Islam, keimanan. Maka ketika seseorang beribadah tanpa dilandasi keimanan, yang ini adalah bagian dari keikhlasan, maka amal ibadahnya tidak akan diterima. Ya, ketika kita menilai orang non-Islam melakukan amal ibadah yang ada dalam syariat Islam, lalu kita mengingkari mereka, lalu kenapa kita kok ngeyel mengikuti syariatnya agama lain? Tentu orang Kristennya juga pasti akan mengingkari kita juga. Ini orang Islam kok jalan sih gitu kan. Kita punya perayaan Natal, dia ikut ada perayaan Maulid Nabi gitu kan. Dan seterusnya. Ya, maka ini harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Nanti ketika orang Kristen ibadahnya nyanyi-nyanyi, kita juga ikut nyanyi-nyanyi, ya, di masjid, ya, pakai coba pam-pam. Nah, ini tidak jelas. Ya. Allah Akbar. Dalam hal melakukan kegiatan ibadah yang mana saja menjadi rukun salat, apakah muka, mata, kaki, lutut, dan hidung saja? Dan apakah hukumnya mengepal tanggal ketika Anda tegak dari sudut tangan? Insyaallah ini akan kita sebutkan, akan kita sampaikan pada pembahasan tentang tata cara salat Nabi, dan insyaallah mudah-mudahan ada materi yang disiapkan sama kawan-kawan. Sudah ada lagi? Ada yang lain? Sudah ya? Ya, memang sudah. Tidak ada pertanyaan.
sehari-hari kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa